Kesenian Gendang Belek meriahkan final WSBK Mandalika 2022. Mandalika Grand Prix Association menyatakan kesenian Gendang Belek akan ditampilkan untuk memeriahkan final Race World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Minggu 13 November 2022. Final Race WSBK Mandalika 2022 nantinya dibuka dengan atraksi kesenian Gendang Belek dan beberapa tarian tradisional dari Nusa Tenggara Barat, kata Direktur MGPA Priandi Satria dalam keterangan tertulisnya di Peraya. Penampilan tarian Gendang Belek yang merupakan kesenian masyarakat Sasak ini nantinya live di seluruh dunia saat final Race WSBK Mandalika 2022. Tarian Gendang Belek akan ditampilkan sebelum lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Mandalika. Konsep seremonial final Race WSBK Mandalika 2022 telah disetujui oleh Dornasport selaku penyelenggara balapan WSBK Mandalika 2022. Katanya, Dornasport menyambut baik kegiatan tersebut karena konsep ini merupakan hal yang baru dan sesuatu yang belum pernah ada di penyelenggaraan balapan WSBK sebelumnya. Mereka sangat tertarik untuk menampilkan atraksi tarian Gendang Belek ini secara langsung di seluruh dunia. Dalam hal ini, MGPA bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dengan Dinas Pariwisata pemerintah provinsi setempat. Jadi, itu semua dibantu oleh Pemprov untuk bisa menampilkan. Mana yang terpilih tentu saja yang terbaik dari semua kelompok ataupun grup yang telah ada di NTB, katanya. Dalam balapan di race pertama sirkuit Mandalika yang digelar Sabtu 12 November, Toprak Rezketioglu menjadi juara pertama. Pembalap Tata Yamaha with brake Toprak Rezketioglu tampil dominan dan berhasil memenangi balapan race pertama dan sekaligus menandai balapan ke-900 bagi World Superbike yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika pada Sabtu siang 12 November 2022. Kemenangan ini juga menjadi yang ke-12 bagi pembalap asal Turki itu musim ini dan juga mempertahankan peluangnya juaranya setidaknya hingga balapan Superpole yang berlangsung Minggu 13 November 2022. Sementara itu, Alvaro Bautista semakin dekat dengan gelar juara dunia setelah finish peringkat kedua dalam balapan ini. Pembalap Spanyol tersebut masih memimpin dengan selisih 77 poin, memasuki balapan besok dengan hanya tersisa 99 poin yang akan diperebutkan hingga musim ini berakhir. Toprak terus memimpin sejak balapan dimulai dan posisinya sulit digeser hingga melewati garis finish. Hasil Superpole WSBK Mandalika 2022, Toprak Pole Bautista terjajar. Toprak Rezketioglu berhasil meraih pole position WSBK Mandalika 2022 usai menjadi yang tercepat pada Superpole Sabtu 12 November. Pembalap Tata Yamaha tersebut memecahkan rekor lap terbaru di Superpole WSBK Mandalika dengan catatan waktu tercepat 1 menit 31,371 detik di sirkuit Mandalika. Toprak yang tampil dominan sejak awal Superpole berhasil mempertajam catatannya hingga jadi yang tercepat mengunggulirkan setimnya Andrea Locatelli di posisi kedua. Sementara pembalap Kawasaki, Jonathan Rea berada di posisi ketiga atau satu tingkat lebih baik dari calon juara WSBK 2022, Alvaro Bautista yang tercecer di posisi keempat. Persaingan perebutan gelar juara di kelas WSBK bakal melibatkan Alvaro Bautista dan Toprak Rezketioglu. Saat ini, Bautista menempati puncak klasemen pembalap WSBK dengan keunggulan 82 poin atas Toprak yang tahun lalu memastikan gelar juara di sirkuit Mandalika. Bautista bisa memastikan gelar juara dunia di Race 1 WSBK Mandalika 2022. Syaratnya, Bautista harus mampu unggul 17 poin dari Toprak di Race 1 dan unggul 1 angka dari Jonathan Rea.
Selain itu, Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat menyiapkan 421 tenaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah dari hari Jumat 11 November sampai Minggu 13 November 2022. Total tenaga kesehatan yang dilibatkan di WSBK ini ada 421 orang, kata Kepala Dinas Kesehatan NTB Lalu Hamzi Fahri, Sabtu 12 November 2022. Menurut dia, petugas kesehatan yang dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan ajang olahraga tersebut meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Ia menjelaskan, petugas kesehatan antara lain akan ditempatkan di pusat pelayanan medis ring 1, bagian dalam dan luar sirkuit, kawasan bandara, Bundaran Sunggung, dan Kuta. Selain itu, menurut dia, petugas kesehatan disiagakan di Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Pos Terpadu Kota Mataram, Pelabuhan Gilimas dan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, dan Pelabuhan Bangsal Lombok Utara. Dia mengatakan bahwa Dinas Kesehatan juga menyiagakan 9 ambulans dan 2 helikopter di area ring 1 pelaksanaan WSBK Mandalika. Sedangkan di ring 2 ada 14 unit ambulans dan ring 3 di posko kesehatan terpadu yang jumlahnya 10 posko disediakan 14 unit ambulans, katanya. Aspal baru Mandalika diapresiasi pembalap. Para pembalap kejuaraan dunia Superbike mengapresiasi permukaan aspal baru sirkuit internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dalam 2 sesi latihan bebas Sabtu 12 November 2022. Meskipun demikian, permukaan baru di sirkuit itu menjadi tantangan mengingat masih tipisnya jalur balapan. Alvaro Bautista, pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua, mengatakan aspal baru Mandalika lebih bagus dari sebelumnya. Aspal yang baru lebih baik setelah dicoba beberapa sesi, tidak rusak seperti tahun lalu. Kalau diingat yang dulu di tikungan pertama banyak batu saat latihan bebas pertama, tahun ini tak ada, kata Bautista. Namun ia sempat kesulitan mencari pace pada sesi latihan pertama karena tipisnya racing line menyusul pengaspalan ulang lintasan. Maka pada sesi pagi para pembalap lebih fokus untuk menambah atau mempertebal racing line. Menurut Bautista, tetapi peningkatan itu racing line hanya 60 cm, sehingga saat balapan kalau keluar dari situ bisa kecelakaan. Sore ini pun terbukti, setiap pembalap yang keluar dari garis itu berpeluang mengalami kecelakaan, kata Bautista. Pembalap yang kini memuncaki klasemen sementara WSBK 2022 dengan 507 poin itu khawatir dengan kondisi tersebut. Apalagi jika berbicara balapan besok dan perebutan juara dunia, akan sulit untuk menyalip karena tidak banyak peluangnya, kata Bautista. Juara WSBK seri Mandalika tahun lalu, Jonathan Rea juga menyoroti masalah tipisnya jalur balapan. Rea mengaku tidak nyaman selama sesi latihan bebas. Pengaturan motornya tidak cocok dengan kondisi lintasan. Rasanya tidak nyaman dengan motor saya, tidak bisa mengendarainya, kata Rea. Dalam catatan penyelenggara sepanjang Jumat ada 8 kecelakaan. 1 kecelakaan pada latihan bebas pertama WSBK dan 4 pada latihan bebas kedua WSSP. Adapun 3 kecelakaan lainnya terjadi pada sesi latihan bebas kedua WSBK. Pembalap WSBK yang mengalami kecelakaan yakni Hafiz Syahrin, Iker Luciana, dan Egil Leverty. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan, masih tipisnya jalur balapan tidak lepas dari usia aspal baru sirkuit Mandalika yang baru sekitar 2 minggu. Uji coba yang pernah dilakukan juga belum mampu membuat jalur lintasan yang diharapkan. Oleh sebab itu, ajang WSBK dan uji coba lainnya bisa menjadi solusi. Maka, kondisi trek pada WSBK tahun depan Maret 2023 akan lebih baik.